Yesus Raja damai telah lahir di dunia. Yesus, Yesus Raja damai telah lahir di hatiku. Namanya Yesus, ya Immanuel. Namanya Yesus, Juru Selamat dunia. Namanya Yesus, Penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, ya. Yesus, Yesus Raja damai telah lahir di dunia. Yesus, Yesus Raja damai telah lahir di hatiku. Namanya Yesus, ya Immanuel. Namanya Yesus, Juru Selamat dunia. Namanya Yesus, Penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Namanya Yesus, ya Immanuel. Namanya Yesus, Juru Selamat dunia. Namanya Yesus, Penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, ya. Yesus, Yesus Raja damai telah lahir di hatiku, telah lahir di hatiku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada minggu ini kita kembali beribadah kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita dengan bernyanyi Semesta Bernyanyi. Yang semangat ya nyanyinya. Kita katakan alam raya. Alam raya menyanyikan kemuliaan. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Berkicau menyambut sang surya. Bunga bermekaran, riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agunkan namanya. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agunkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. 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 Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Tuhan Allah kami, dirilah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin.
Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan Allah kita, itu titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, menfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahan. Demikian hukum Taurat Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami, buatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Saat kita menyakiti teman kita atau melakukan kesalahan kepada mama, papa, kakak, adik, dan teman-teman, tentu mereka akan terluka atau merasa bersedih karena kita. Mari kita memohon pengampunan dari Tuhan agar kesalahan kita diampuni. Kita katakan, Tuhanku, bila hati Kau. Marilah kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan yang menjadi epistel pada minggu kita yang tertulis pada 1 Tesalonik pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak tercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Seluruh dunia bersuka cita menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dan diri dengan melakukan apa yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, dan menjadi saksi Tuhan Yesus. Kita angkat pujian kita, Hai Siarkan di Gunung. Lahirnya awasi
Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus menginginkan kita agar kita melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan firman Tuhan, supaya sekeliling kita dapat melihat dan menikmati dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, Yesus menginginkan datang. Selamat hari Minggu, adik-adik sekalian Minggu. Kita sebentar lagi mau membaca firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Sebentar lagi kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kiranya sertailah kami sehingga kami boleh memahami firman Tuhan. Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Yuk kita baca firman Tuhan yang tertulis di Yesaya 60 ayat 1-2. Perjanjian? Ya, perjanjian lama ya. Yesaya 60 ayat 1-2. Yuk kita baca bersama-sama dua-dua ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan mengenai bangkit dan menjadi terang. Nah, pada nas yang kita baca tadi, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel yang telah keluar dari pembuangan Babel untuk bangkit dan menjadi terang. Nah, saat ini melalui nas tersebut, Tuhan juga ingin kita, anak-anak sekolah minggu, bangkit dan menjadi terang. Pertanyaannya adalah, bangkit dari apa? Kemudian, terang seperti apa?
Nah, yang saat ini duduk, coba berdiri. Nah, sudah berdiri? Ya, dari duduk, kemudian berdiri adalah bangkit. Nah, dari posisi tidur, kemudian duduk, itu pun sudah bangkit. Namun, bangkit yang seperti apakah? Bangkit yang seperti inikah yang dimaksudkan di dalam Alkitab tadi? Ya, adik-adik sekolah minggu udah boleh duduk kembali ya. Nah, pada nas Alkitab kita disuruh bangkit. Artinya bangkit dari ketiduran rohani. Ketiduran rohani itu apa sih? Ketiduran rohani, secara rohani kita jauh dari Tuhan. Jadi pada nas Alkitab, Tuhan meminta kita untuk bangkit dari kemalasan kita membaca firman Tuhan. Bangkit dari kemalasan kita memuji Tuhan. Intinya, kita bangkit mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, lalu kita juga disuruh Tuhan untuk menjadi terang. Seperti apakah terang itu? Nah, adik-adik pernah nggak di rumah kita mati listrik pada malam hari? Nah, pasti kita merasa pernah mengalaminya ya. Apa yang terjadi? Ya, kalau listrik mati, padam gitu ya, kita akan mencari apa? Senter, kemudian lilin, kemudian lampu emergency, kemudian lampu teplok sebagai sumber terang. Kalau nggak ada, ya kita biasanya tidur lebih awal kan, karena kita tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa karena situasi kan gelap. Nah, itulah pentingnya terang. Pertanyaannya, siapakah terang dalam hidup kita? Ya, Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita dari maut karena dosa-dosa kita. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 12. Di situ dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Akulah ini Yesus ya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Kita juga adalah terang dunia. Ini tertulis di mana? Di Matius 5 ayat 14. Nah, kamu, maksudnya di situ kita. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak akan mungkin tersembunyi. Nah, artinya kita seperti pelita, diletakkan di atas supaya menjadi terang. Ya. Sebagaimana kita dituntun oleh terang, tubuh kita juga harus memiliki pelita tubuh. Kira-kira apa pelita tubuh kita? Ya, pelita tubuh kita itu adalah mata. Karena tertulis pada Matius 6 ayat 22 sampai 23, di situ disebutkan apa? Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, oleh karena itu kita juga harus menjaga mata jasmani dan mata rohani kita dengan baik ya. Terutama saat kita memakai gadget seperti handphone. Nah, harus memilah-milah apa yang baik bagi kita dan sesuai dengan firman Tuhan. Maka lihatlah yang baik-baik aja ya. Kemudian jadi sebagaimana kita dituntun oleh terang itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, demikian kiranya kita, seluruh tubuh kita ini dituntun oleh mata kita untuk melakukan yang perbuatan kebaikan. Nah, sebagai anak-anak terang, apa yang harus kita perbuat? Haruskah kita menjadi seorang pendeta atau pendoa? Enggak harus ya. Nah, bagi kita yang mau jadi pendeta atau pendoa, itu bagus. Namun kita bisa saja menjadi anak-anak terang dengan cara lain,
Dengan cara apa? Memperlihatkan perbuatan-perbuatan kebaikan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya apa? Kita bisa menjadi terang di dalam rumah. Ya, seperti patuh sama orang tua, ya kan? Patuh terhadap papa mama, sayang kepada abang adik, kemudian abang kakak adik, kemudian membantu papa mama untuk pekerjaan rumah. Nah, itu bisa dibilang terang dunia, terang di dalam rumah. Nah, coba kalau di dalam terang di dalam sekolah kira-kira apa? Nah, rajin belajar, rajin mengerjakan tugas rumah, PR-nya, walaupun sekolah jarak jauh, ya. Kemudian menghormati guru. Nah, kita juga bisa terang di dalam gereja. Contohnya apa? Nah, rajin gereja. Kalau saat ini kan pandemi, ya rajin untuk mendengarkan firman Tuhan secara online, ya. Nah, kemudian melakukan firman Tuhan, terus menghormati guru-guru sekolah minggu, kemudian sayang sama teman-teman sekolah minggu, ya. Nah, kemudian bisa yang lain-lain, ya. Nah, dengan memperlihatkan kebaikan-kebaikan kita, ya kan, sesuai dengan firman Tuhan, dunia yang di sekeliling kita, orang-orang yang di sekeliling kita itu pun menikmati hidup dalam terang. Nah, dan nama Bapa kita dipermuliakan. Maka genaplah firman Tuhan, ya, seperti pada nas Alkitab, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. So, adik-adik, bangkit dan menjadi teranglah dimanapun kita berada, supaya kemuliaan Tuhan nyata atas kita. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas firman Tuhan buat hari ini. Ajari kami supaya bisa bangkit dari kemalasan kami, dari kemalasan rohani kami, dan kami bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ajarilah kami untuk selalu berbuat dan menjadi terang dimanapun kami berada, agar kemuliaan-Mu tampak di dalam perbuatan-perbuatan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya padamu lah kami berserah. Kiranya kami boleh mampu melakukan firman-Mu. Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Nah, adik-adik, ada PR kita, ya. Tugas kita dari khotbah hari ini tentang bangkit dan menjadi terang. Ada 3 ayat yang ayat pendukung dalam yang Miss sebutkan tadi. Coba disebutkan dan diucapkan dengan video dan dikirimkan ke guru atau inang pendeta, ya. Terima kasih. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan terbit atasmu. Seperti Yesus adalah terang dunia, Yesus juga menginginkan kita agar kita menjadi terang di sekitar kita. Kita aminkan firman Tuhan dan menutup ibadah kita dengan bernyanyi, Yesus terang dunia.
berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.